Aku keracunan, tolong hisap racunnya. Bangun, jangan pura-pura mati. Jangan-jangan benar-benar mati? Sialan, aku bantu sekali lagi. Cincin yang hilang 5 tahun lalu. Kenapa ada padanya? Maaf Tuan Muda, kami terlambat. Cepat. 5 tahun lalu. Aku dijebak dan diracuni. Emiroer yang menjadi penawarku. Cincin juga hilang saat itu. Wanita itu. Kenapa dia punya cincinku? Cari wanita yang menyelamatkanku tadi. Ya, Asu, cepat ke bandara. Putri kita diculik. Mama, aku sudah turun dari pesawat. Cepat jemput aku. Weilan, tidak baik, Yehan si bocah. Ambil pasporku dan diam-diam pulang ke Cina. Bocah sialan. Zhan Xiaomen tidak boleh sampai celaka. Dia adalah satu-satunya tiketku untuk menikahi Zhansu. Tolong, jangan sakiti putriku. Jean mana? Asu, cepat selamatkan Xiaomen. Lepaskan Xiaomen, aku masih bisa memberimu jalan keluar. Tenang, aku tidak akan biarkan Xiaomen celaka. Jean Siu. Cepat selamatkan aku. Paman, aku kebelet pipis, tolong minggir. Pergi sana. Ini toilet umum. Kalian syuting juga tidak boleh menghalangi toilet umum. Minggir dong. Itu dia. Mama, aku kebelet pipis. Maaf, boleh minggir sebentar? Anakku kebelet pipis. Pengen ke toilet. Chen Lori, rusak rencanaku, ku bunuh kau. Mama. Tante cantik. Mama ke Papa Ken? Han Bao kaget banget. Maaf, Pak. Tante cantik, makasih udah nolongin aku. Nak, ada yang terluka? Terima kasih sudah menolongnya. Xiaomen tunggu di sini, Mama temani. Aku ada urusan dulu ya. Mama, kapan kita cari ayah? Kamu masih ingat wajahnya? Aku nggak ingat. Bisa nggak sih jadi orang dewasa yang lebih bertanggung jawab? Sekarang nggak ada petunjuk sama sekali. Gimana caranya cari ayah? Siapa bilang nggak ada petunjuk? Aku punya barangnya. Mama, ini kan nggak ada tulisan. Siapa tahu ini punya siapa? Udahlah. Coba software baruku. Siapa tahu bisa ketemu. Nona Yi, keluarga Jean sedang mencari guru piano. Les privat, apakah Anda berminat? Di ibu kota hanya ada satu keluarga San. Jangan-jangan ada hubungannya dengan Sunny Fan? Maaf, saya perlu pertimbangkan dulu. Hasil pemeriksaan software, cincin ini berhubungan dengan keluarga Zhan. Pasti ayahku salah satu dari keluarga Zhan. Mama, cari ayah butuh biaya besar. Kamu harus kerja keras. Aku nggak mau ayah belum ketemu. Malah jadi pengemis dulu. Oke, besok temani Mama melamar. Mama, aku belum selesai nanya. Kamu nggak mau cari ayah ya? Aku juga mau cari. Tapi nggak mungkin tiba-tiba muncul di depan mata kan? Kamu ayah Xiaomen di bandara kemarin? Cepat sekali kita ketemu lagi. Mama, ini namanya cinta di sudut jalannya? Jangan ngawur.
Tuan San, lepaskan aku. Nona yang memakai kalung ini, kok familiar ya? Esu. Kalian ngapain? Tante cantik, kakak ganteng. Jangan mendekat. Di buku kan ada tulisannya, balas budi itu harus dinikahi. Aku nggak butuh. Jangan baca buku yang nggak jelas. Halo, nama saya Yewelan. Saya guru piano yang direkomendasikan oleh kepala sekolah Yu. Asu, kenapa kamu tiba-tiba pulang? Aku pulang ambil buku. Xiaomen, guru piano baru sudah datang. Belajarlah dengan baik, jangan menyerah di tengah jalan. Bukan Xiaomen, ini Mama. Asu, kamu sibuk saja. Di sini ada aku. Guru Ye, pelajaran piano putri saya serahkan padamu. Terima kasih atas kepercayaan Tuan San. Kamu dipecat. Mama, aku bahkan belum mulai mengajar. Kok sudah tidak cocok? Aku bilang tidak cocok ya tidak cocok. Wanita sepertimu sudah sering aku temui. Atas nama guru piano, tapi maksudnya merayu Ehu. Ambil uang ini dan pergi dari sini. Nona Enyu tidak suka pria bekas pakai orang lain. Aku jijik. Han Bao, ayo pergi. Adik kecil, kamu dan mamamu sama sekali tidak mirip. Kalau ada waktu, lebih baik tes DNA. Anak kecil ngomong apa sih? Mama, aku suka tante cantik. Bisakah kamu tidak mengusirnya? Aku akan carikan guru yang lebih cocok untukmu seminggu lagi. Di pesta ulang tahun kakekmu, kamu harus membuatnya senang. Supaya dia setuju aku menikah masuk keluarga Zhan. Kenapa mama orang lain sangat menyayangi anaknya sendiri? Tapi mamaku tidak menyayangiku? Guru Ye, Han Bao. Paman, kamu tahu sedang hujan? Khusus menjemput aku dan mama? Kalian mau kemana? Aku antar. Tidak usah, kami sudah pesan taksi. Taksinya mogok? Sekarang kalian bisa naik mobil. Ya sudah. Mama, Han Bao lapar sekali. Kalau begitu, maaf repot Tuan San. Ayo pergi. Maaf, mobilmu jadi basah. Basah. Ya sudah basah. Mama, kenapa kamu begitu gugup? Aku tidak gugup. Nona Ye. Kalungmu cantik sekali. Boleh aku lihat? Paman, ini barang papa aku. Kok jadi punyamu? Papa kamu, di mana dia sekarang? Sudah meninggal. Ini peninggalannya untukku. Maaf ya. Mama bohong, papa nggak kayak gitu. Orang dewasa ngobrol, anak kecil jangan ikut campur. Pak San, terima kasih untuk hari ini. Cuma aku khawatir Meza bakal salah paham. Aku aja belum nikah. Mana ada istri? Terus Mama Xiaomen itu. Roer, dia cuma tunangan formalku. Paman Zhan, perempuan jahat itu. Ternyata tunanganmu? Selera kamu parah banget. Kenapa bilang begitu? Perempuan jahat itu nggak cuma memecat mama, tapi juga menghina kami dengan uang. Kalau gitu aku pekerjakan lagi. Gimana? Pak San, terima kasih apresiasinya. Tapi pekerjaan ini, aku nggak tertarik. Han Bao, ayo kita pergi. Mama, Sinsen Papa Mana? Sudah kulepas, takut hilang. Mending dipakai, takut kelewatan. Baik lewat. Jangan sampai ketemu, nanti ku bikin kakinya patah. Yewelan, berani-beraninya kamu balik. Jangan panggil aku Ivan. 5 tahun lalu kabur dariku. Lari sama pria tadi kenal, sekarang balik. Mau merayu adik iparku lagi. Kamu siapa? Hormati Mama Q. Mama. Ini anak hasil hubunganmu dengan pria tadi kenal itu? 5 tahun lalu, pria yang ku cari. Gak sempat tidur dengan Yewelan. Terus anaknya dari mana? Kakak, kamu punya anak. Kenapa nggak kasih tahu kami? Kalian menikah? Maaf kak, kata mama pernikahan nggak boleh tanpa pengantin. Jadi aku yang nikah sama Ivan. Coba jelaskan,
5 tahun lalu saat pernikahan. Kamu bilang Zanifen nunggu di hotel. Tapi pas aku masuk langsung dipukul pingsan, dia nggak ada di sana. Kenapa kamu bohong? Aku nggak punya kakak. Apa karena aku yang nikah? Kamu marah? Aku minta maaf. Permintaan maafmu kurang tulus banget. Dipikirmu belum kena tampar. Yewelan jangan keterlaluan. Didikan keluarga Zhan gak ngajarin buat mukul anak. Hammond, Hansu ternyata pamannya. Tuan Han, tolong didik keponakanmu dengan baik. Hammond, dia mengganggu Haitang. Dan mereka pergi saja. Kamu mau apa lagi? Aku mau kamu minta maaf ke Haitang. Baiklah. Kakak, kamu mau apa? Kamu berani memukulku? Sekarang kedua pipi sudah rata. Maaf, aku tidak sengaja. Sudah minta maaf, Nona Ye. Aku antar kalian pulang. Maaf, aku tidak sengaja. Kamu pasti tidak akan marah sama anak kecil, kan? Tidak ada lagi. Kamu, Zanifen, dia memukulku. Kamu biarkan dia pergi begitu saja? diam. Aku melindungimu. Hanya ingin membuat Yewelan menyerah. Yewelan, kamu tunggu saja. Ebyo, Yewelan sudah kembali. Dia ingin merebut Yifan dariku. Tuan San, terima kasih tadi. Jangan salah paham, aku hanya untuk Xiao Men. Semoga kamu bisa mempertimbangkan lagi proposalku. Maaf, aku menolak. Mama, jangan emosi. Marah boleh tapi uang tetap harus dicari. Paman Zhan, mamaku tidak mengerti. Aku yang akan bicara denganmu, silakan. Aduh. Tuan San, tolong jaga sopan santun. Tidak diterima, Ye Weilan. Sebelum bertunangan denganmu, Zanifen sudah tidur dengan Ye Haitang. Aku sarankan jangan kembali ke masa lalu. Han Bao, sampai jumpa lagi. Dah. Ternyata mereka sudah mengkhianatiku. Aku benar-benar bodoh. Ayah, bisakah kamu bantu mengundang guru Ye kembali? Kenapa? Ulang tahun kakek sudah dekat. Mama belum menemukan guru piano. Aku takut tidak ada waktu latihan. Ayah tolong bantu aku. Baik, tapi butuh kerjasamamu. Bagaimana caranya? Oke, serahkan padaku. Tante cantik, kamu masih ingat aku? Xiao Men, kamu membuatku kaget. Ayah, gurunya sudah datang. Halo, Pak Ye. Silakan duduk. Aku tidak akan duduk. Aku tetap pada pendirianku. Aku tidak akan menjadi guru piano untuk putrimu. Tolong jangan ganggu aku lagi. Xiao Men. Tante cantik, apakah kamu menganggap aku bodoh? Jadi tidak mau mengajariku? Tidak, aku tidak bermaksud seperti itu. Kalau begitu, kamu setuju menjadi guruku? Aku... Xiao Men, aku bisa mengajarimu piano. Tapi aku hanya akan mengajar selama seminggu. Terima kasih, guru. Kita masih punya banyak waktu. Tapi, sepertinya ibumu tidak akan setuju. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Kamu adalah guru yang aku undang. Mulai besok, kamu datang ke sini untuk mengajar Xiao Men. Kamu mau kemana? Aku antar. Tidak perlu, terima kasih. Xiao Men, bye-bye. Siapa yang menyuruhmu kembali? Ayah, kesempatan untuk menyelamatkan wanita cantik datang. Cepat. Ibu, Jangan panggil aku ibu. Aku tidak punya anak yang memalukan seperti kamu. Berlutut. aku tidak melakukan kesalahan. Mengapa aku harus berlutut? Kamu masih berani membantah? Apa? Kamu berlutut. Apa? Ibu, kamu berani memukulku di jalanan seperti ini? Tidak takut memalukan keluarga, Ye? Aku mendidik anakku sendiri. Apa yang memalukan? Aku harus memperingatkanmu. Yifan adalah suami Haitang. Jangan harap kamu bisa merebutnya. Jadi kamu datang mencariku. Hanya untuk Ye Haitang? Padahal kita berdua adalah anakmu. Mengapa sejak kecil kamu hanya memihak dia? Kamu sudah berani, masih berani bicara seperti itu padaku?
Nyonya Ye, memukul orang di depan umum, tidak sopan, bukan? Bangun. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, terima kasih. Yewelan, kamu masih punya muka. Bahkan paman kecil Yifan pun ingin digoda. Ya Sanifan, bisa saja naik keranjang adik ipar. Kenapa aku tidak bisa jadi bibi kecilnya? Kamu. Maaf ya bosan, ini semua salahku tidak bisa mendidik anak. Jangan sampai tertipu olehnya, dulu dia kabur untuk menikah diam-diam. Meninggalkan Yifan begitu saja. Makanya Yifan akhirnya menikahi Haitang. Kabur sebelum menikah adalah kesalahanku, Tuan San. Jika Anda menyesal, Anda bisa memecat saya. Kapan aku bilang menyesal? Urusanmu dengan Sunny Fan tidak ada hubungannya denganku. Yang aku tahu, Xiaomen menyukaimu. Terima kasih atas kepercayaan Tuan San. Sampai jumpa besok. Siapa yang suruh pergi? Ayo ikut aku pulang. Pergi minta maaf ke Haitang. Nyonya Ye, dia sekarang adalah guru anakku. Sebaiknya kamu bersikap sopan. Tuan San, terima kasih sudah mengantarku pulang. Kamu serius? Ingin jadi bibi kecil Sunny Fan ya? Mama sudah pulang. Dia semakin mirip dengan pria yang menculikku malam itu. Jangan lihat yang tidak pantas. Adegan seperti ini untuk anak kecil. Tidak pantas dilihat. Hanbao jangan salah paham. Kita hanya jatuh bersamaan. Tidak usah dijelaskan, aku mengerti. Mengerti apa? Siapa yang mengajarkanmu ini? Itu dari drama yang sering ditonton Mama, Sweet Pregnant Wife. Selera bacaan Nona Ye memang unik. Tuan San sudah larut, sebaiknya Anda pulang. Hati-hati di jalan, tidak usah diantar. Keluarga Zhan sekarang seperti apa? Bisa sembarangan orang masuk? Dia adalah guru piano, Nona Xiaomen. Guru APA? Aku sudah memecatnya. Cepat usir dia. Mama, jangan bersikap kasar pada guruku. Guru Ye, ayo kita pergi. Han Xiaomen, kamu mau memberontak ya? Masih diam saja? Cepat usir dia. Nona MU, kamu tidak berhak mengusirku. Aku tidak berhak? Aku adalah nyonya rumah ini. Kalau bukan aku siapa lagi? Kamu hanya tunangan Tuan San. Belum bisa disebut nyonya rumah. Kamu. Seseorang, cepat usir dia. Apa yang kamu lakukan? Kalian, lepaskan. Siapa yang berani menyentuhnya? Dia adalah guru yang aku undang, hanya aku yang berhak mengusirnya. Tapi, Diam, urusan keluarga Zhan. Kapan kamu berhak bicara? Mereka tidak melakukan apa-apa padamu, kan? Tidak apa-apa. Baguslah, kalau tidak berarti aku tidak menjamu dengan baik. Guru Ye, ajariku piano dengan cepat. Ulang tahun kakek sudah dekat. Hari ini tidak boleh terulang lagi. Ya Weilan. Lihat saja bagaimana aku menghukummu lain kali. Kamu bilang apa? Aku tidak bilang apa-apa. Guru Ye, bisakah aku mengundangmu dan kakak untuk menghadiri pesta ulang tahun kakekku? Aku tidak masalah, tapi kakak Yehan tidak suka tempat yang ramai. Bisakah kamu mengundangnya? Aku mohon. Aku sangat suka kakak Yehan. Baiklah, aku akan coba. Terima kasih, guru. Seorang anak perempuan. Di mana anakku? Maaf, Nona Ye, kamu melahirkan bayi yang meninggal. Rumah sakit sudah menanganinya. Aku baru saja mendengar dia menangis. Masih ada satu lagi di dalam perut. Ye Weilan, jangan dipikirkan lagi. Putrimu sudah meninggal.
Ye Weilan, lebih baik kamu jujur. Jangan berharap bisa merayu Asu. Mata mana yang melihatku merayunya? Kalau tidak, mengapa dia sengaja mengundangmu? Menjadi guru piano Xiaomen. Dan sangat membelamu? Aku tidak tahu, lebih baik tanya dia sendiri. Oh ya, menurutku lebih baik tanya Xiaomen. Karena dia sendiri yang meminta aku menjadi guru pianonya. Jangan kira karena Xiaomen menyukaimu. Kamu bisa semaumu, aku ibunya, bukan kamu. Nona MU, begini. Hanya akan membuat Xiaomen semakin jauh. Ya Weilan, karena hubunganmu dengan Xiaomen baik. Kalau begitu, tolong jaga dia dulu ya. Aku mau keluar sebentar. Mama, Xiaomen. Ada orang di luar? Aku terkunci di dalam, cepat buka pintu. Mama, Bui Hailong. Dia sudah pergi. Kamu bohong, kelas piano belum selesai. Lagi pula HP Buye masih di sini. Ada apa? Papa, Bui Hailong. Ada orang di luar? Aku terkunci di dalam. Ada orang? Aku terkunci di dalam. Ada orang? Cepat selamatkan aku. Apa yang terjadi? Kenapa kamu pergi ke ruang listrik? Ada apa? Hanbao, kenapa kamu datang? Aku yang pegang HP MU, kasih tahu kakak itu. Buye, kamu baik-baik saja? Paman Zhan, mama aku punya fobia ruang tertutup. Aku baik-baik saja. Entah kenapa, pintunya terkunci. Aku juga dengar suara Xiaomen. Aku tidak pernah pergi ke ruang listrik. Sudah, jangan tanya lagi. Mungkin hari ini cuma kebetulan. Sudah-sudah, ini cuma salah paham. Hanbao, ayo kita pergi. Hari ini, demi Xiaomen, aku maafkan kamu. Buye, kakak, aku antar kalian. MU Roer, lebih baik jangan sampai aku tahu. Kalau kejadian hari ini ulahmu. Asu, apa kamu suka dia? Gak masuk akal. Apa sih bagusnya Ye Weilan itu? Banyak banget yang bela dia. Hanbao, Xiaomen bilang dia ingin kamu datang seminggu lagi. Untuk acara ulang tahun kakeknya. Nggak mau membosankan. Xiaomen bilang kalau kamu nggak datang, dia akan nangis. Ah, cewek memang merepotkan. Baiklah, aku datang saja. Banyak orang di pesta ini. Pasti ada Papa Hanbao di antara mereka. Papa, Hanbao datang. Buyi, kalian datang. Xiaomen, terima kasih undangannya. Hanbao jarang datang ke pesta. Bisa kamu ajak dia jalan-jalan? Pergi sana, kakak akan ajak kamu makan enak, jangan. Aku paling benci cewek yang manja. Kakak, aku nggak manja kok, main sama aku yuk. Baiklah. Xiaomen, kenapa kamu mengundang si perempuan jalang ini? Dia kan mantan tunangan Zhani Fan. Sekarang mau merayu Asu lagi. Aku nggak akan biarkan dia berhasil. Maaf, permisi. Kamu tahu nggak, guruku itu penari balet terkenal di ibu kota. Kamu berani-beraninya menginjaknya. Kakiku ini lebih berharga dari seluruh tubuhku. Lucu sekali kamu, jelas-jelas kamu yang mengulurkan kaki. Kamu. Aku ingat, kamu yang kabur dengan pria lain saat hari pernikahan. Meninggalkan calon suami dari keluarga Zhan. Ye Weilan, beraninya kamu datang ke pesta keluarga Zhan. Wanita brengsek sepertimu, bisa-bisanya memutarbalikkan fakta. Dasar wanita tak tahu malu. Beraninya kamu datang lagi ke keluarga Zhan, keluar dari sini. Sudah selesai. Giliranku. Kamu mau apa? Aku nggak kenal kamu. Kenapa kamu cari masalah? Jangan-jangan ada yang menyuruhmu? Aku lihat tadi tante ini. Dasar anak kecil. Aku ini calon nyonya rumah keluarga Zhan. Teman Nona MU, beraninya kamu melawanku. Tunggu saja. Kamu yang menyuruh orang? Bukan.
Kalau aku lihat kamu ganggu Yewelan lagi, tanggung sendiri akibatnya. Mama baik-baik saja? Guru ya. Wanita jahat itu nggak ganggu Mama kan? Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Yi Weilon, kamu datang ke sini buat apa? Kakak, ini Xiao Chao. Anak aku dan Yifan. Mama, jadi dia tante yang kabur dengan pria lain itu ya? Jelek banget, kamu yang jelek, seluruh keluargamu jelek. Papa, dia menghina aku. Beraninya kamu menghina anakku. Cari mati? Tamuku, beraninya kamu sentuh? Paman kecil. Ayah, Dia mengganggu Xiao Chao. Aku dengar semuanya, kamu yang mulai bicara sembarangan. Dihukum juga pantas. Paman, apa kamu sudah terhipnotis oleh Yewelan? Wanita ini, sampai anaknya juga kamu lindungi? Ribut apa ini? Hari yang bahagia. kakak Ivan mengganggu penyelamatku. Benarkah? Ada apa, kakek? Yewelan menyuruh anaknya mengganggu Xiao Chao. Kamu harus membela Xiao Chao. Ah, kamu ini. Dia kan mantan tunanganmu dulu? Anak ini mirip sekali dengan Asu waktu kecil. Tuan Zhan, lama tidak bertemu. Selamat ulang tahun. Jangan banyak bicara, cepat suruh anakmu minta maaf. Anakmu lah yang salah, kenapa aku harus minta maaf? Berani membantah? Memang anak tanpa ayah, sudah. Aku peringatkan kamu Sanifen. Kalau mulutmu tidak bisa dijaga, aku akan mencabut lidahmu. Kakek buyut, itu salah wanita jahat itu. Kenapa memaki ayahku? Lihat kan, cucu buyutku sudah diajari buruk. Aku rasa kamu sengaja merusak ulang tahunku. Tidak, kakek. Kakek, tenang dulu. Aku sudah siapkan lagu piano untukmu. Benarkah? Kamu bisa main piano? Kakek sangat suka. Ayo ikut kakek main piano. Tuan Zhan, terima kasih tadi. Sama-sama. Nak, kenapa kamu terus menatapku? Paman Zhan, kamu sangat baik padaku dan Mama. Bagaimana kalau aku angkat kamu sebagai kakak? Kita jadi bersaudara. Setuju? Anak kecil bicara apa saja, Tuan Zhan jangan dihiraukan. Piano Xiaomen sebentar lagi dimulai. Aku duluan. Kakek, ini guru pianoku. Kamu puas? Puas, Guru Ye. Ini guru piano Xiaomen. Bagaimana kalau guru juga naik panggung main satu lagu? Sebagai kado ulang tahun untuk ayah. Ah, kamu belum resmi masuk keluarga San. Sudah memanggil ayahku, tidak pantas kan? Maaf Paman Zhan. Kudengar kamu sangat menyukai Fantasy Vals Carrier List. Lebih baik biarkan guru Ye tampil di atas panggung. Tapi itu tergantung apakah dia mau atau tidak. Kalau begitu, Guru Ye Weilan, apa saya yang sudah tua ini layak mendengarkanmu memainkan sebuah lagu untuk saya? Lagu piano Lisite. Baik, saya akan memainkan satu lagu untukmu. Wah, bagus sekali. Tapi waltz ini harus dimainkan dengan 4 tangan. Saya tidak tahu, apakah ada yang mau menjadi partner saya di sini. 5 tahun yang lalu, pada hari pernikahan Ye Weilan, membatalkan janji dengan Tuan San dan kabur dengan pria lain. Siapa yang tidak tahu, sekarang dia membawa pulang seorang anak yang bahkan ayah kandungnya tidak diketahui siapa. Aku tidak mau bermain bersamanya. Benar sekali, wanita seperti ini, siapa yang dekat pasti sial. Yi Weilon, reputasimu sangat buruk. Pasti tidak akan menemukan partner. Bersiaplah untuk malu. Apakah saya layak menjadi partner guru Ye? Kalau begitu, saya minta tolong Tuan Zhan. Mamamu tidak baik padamu? Sangat tidak baik. Kamu sangat lucu. Bagaimana mamamu tega menyakitimu? Tapi setidaknya kamu lebih baik dariku. Kamu punya ayah dan ibu. Aku lebih parah, harus mencari ayah ke seluruh dunia. Kakak, jangan sedih. Aku punya kenalan. Aku bisa membantumu mencari ayah. Kamu kenal cincin ini? Ini bukan warisan ayah?
Tapi hilang 5 tahun lalu. Artinya, Paman Zhan kemungkinan besar adalah ayahku. Aku harus beritahu mamaku. Mama, aku ada sesuatu yang ingin kukatakan. Tunggu sebentar, Mama ke toilet dulu. Halo, Weilan, aku akan segera pulang untuk urusan bisnis. Selong bantu aku urus King. King, penembak jitu yang terkenal itu. Tapi orang penting ini sangat misterius, di mana aku bisa menemukannya? Sudah kudengar, dia ada di ibu kota. Nanti aku akan mengajaknya bertemu. Xiao Chao, dialah yang menyakiti kamu dan ayahmu. Dihukum oleh kakek, apakah kamu ingin memberinya pelajaran? Kamu hanya perlu mendekatinya diam-diam, lalu dorong perlahan. Dadah. Madala wanita jahat. Ayahnya adalah Xiao Chao. Apa yang dia lakukan lagi? Aku akan lihat. Pelan-pelan. Ayah Han Bao, guru Ye jatuh dari tangga dan pingsan. Ye Weilan. Ye Weilan, bagaimana keadaanmu? Pak San, kenapa kalian datang? Mama, Ye Weilan. Kenapa cincinku ada padamu? Mama, kenapa kamu jatuh dari tangga? Papa, tangan Bu Ye terluka. Xiaoman, panggil dokter Ye. Su, kamu tidak APA? Dia jatuh sendiri dari tangga. Ngapain kamu peduli padanya? Ngapain kamu ikut pergi? Mama, Bu Ye sudah terluka. Kamu tidak punya rasa iba? Ye Weilan ini wanita pembawa sial. Baru kembali sudah merebut Asu dan Xiaoman. Hei, aku bayar 5 juta. Bantu aku urus seorang wanita bernama Ye Weilan. Mama, kamu kenapa? Kenapa dokter Ye belum datang? Paman dokter, mama aku kenapa? Mama tidak apa-apa, hanya luka ringan. Boss Jean, kita keluar sebentar. Terima kasih. Jaga Bu Ye bersama Han Bao. Aku keluar sebentar, langsung kembali. Baik, Papa. Kakak, tolong jaga mama aku sebentar. Aku ada urusan harus keluar. Abang mau ngapain? Aku mau menyelidiki beberapa hal. Racun ini akan kambuh setiap seminggu sekali. Penawarnya adalah darah Pak San. Aku mengerti. Mama, pelan-pelan, jangan sampai jatuh. Tolong rahasiakan dulu, jangan beritahu siapapun. Sudah lebih baik? Kakak, katanya kamu jatuh, tidak APA kan? Jangan pura-pura baik. Itu anakmu San Chao, yang mendorong mama aku jatuh dari tangga. Dia ingin membunuh mama aku. Xiao Chao di rumahku selalu penurut. Mana mungkin melakukan hal seperti ini? Aku punya bukti. Ya Hai Tang, aku butuh penjelasan. Kakak, Xiao Chao pasti tidak sengaja. Dia hanya bercanda denganmu. Bercanda mendorongku jatuh dari tangga, mau mencabut nyawaku? Siapa yang menyuruhmu langkah ini? Dia yang menyuruhku. Xiao Chao, jangan asal bicara. Kamu berani memukulku? Ye Weilan, kamu gila ya? Yang gila itu kamu, sampai menyuruh anak kecil berbuat jahat. Tidak tahu malu. Mama, kali ini kamu benar-benar keterlaluan. Su, lihat dia. Roer, apa aku sudah bilang? Jangan ganggu Ye Weilan lagi. Kamu mengabaikan perkataanku? Afei, bawa dia pulang. Suruh dia merenung di villa, tanpa perintahku. Jangan pergi setengah langkah pun. Ya, Dan kamu, sebagai ayah San Chao, minta maaf. Paman. Kamu sampai membela Ye Weilan ini. Tidak peduli hubungan paman dan keponakan kita.
Jangan buat aku ulangi ketiga kalinya. Minta maaf. Suruh aku minta maaf padanya? Tidak mungkin. Kita pergi. Kalian belum minta maaf pada mamaku, jangan pergi. Siapa suruh dia menggeleng Jelangku? Kalau tidak mau mengaku salah, aku laporkan ke polisi. Biarkan polisi yang urus ini. Halo 110. Kakak, aku yang tidak mendidik Xiao Chao dengan baik. Anggap saja dia masih anak-anak, jangan dipermasalahkan. Harusnya dia sendiri yang minta maaf padaku. Bukan kamu yang menggantikannya. Ye Weilan, jangan keterlaluan. Xiao Chao cepat minta maaf sama Tante Weilan. Aku tidak mau minta maaf pada wanita jahat ini. Sunny Fan, begini caramu mendidik anak? Kamu yang memanjakan Xiao Chao. Sampai dia berbuat seperti ini, mempermalukanku. Papa jangan pukul mama, aku minta maaf deh. Maaf. Suara kecil. Melotot apa? Oh Lanji. Maaf, aku salah. Jangan ulangi lagi. Mengerti? Wanita ini sepertinya tidak sejahat yang mama dan nenek bilang. Mama, ayo kita pergi. Selamat tinggal Paman Zhan. Kita ketemu besok jam 3 sore di toko teh. Ada hal penting yang ingin kubicarakan. Baik, aku pasti datang. Han Bao, ada apa? Paman Zhan, ini cincinmu? Cincinnya sudah kukonfirmasi, ada di ibumu. Aku ingin bertanya sesuatu. Kenapa cincin ini ada di tubuh ibumu? Kalau begitu, jawab dulu, kamu suka Euro tidak? Kenapa tiba-tiba nanya begitu? Jawab, Tidak suka. Aku hanya punya tanggung jawab padanya. Kemari. Nanti beberapa hari lagi aku kasih tahu kebenarannya. Paman Zhan jangan lupa bayar ya. Soalnya aku masih kecil, nggak punya uang. Pandren Muda. Presiden grup Bu Shaonan, mengundang Anda bertemu 3 hari lagi untuk bicara bisnis. Bilang saja, aku akan datang tepat waktu. Ada hal penting yang aku lupa kasih tahu kamu. Han Bao yang baik, Mama mau keluar dulu. Bantu ayah angkatmu urus bisnis. Ada apa-apa nanti saja ya. Ah, lebih baik tunggu hasil tes DNA keluar dulu. Baru kasih tahu mama. Yi Weilon, APA kamu tahu. Pamanku ada di sini urus bisnis, sengaja datang merayunya? Iya, aku memang sengaja mau merayu pamanku. Biar kamu panggil aku tante, adik iparku yang baik. Ye Weilan. Aku kira kamu kaku dan membosankan, makanya aku nggak sentuh kamu. Ternyata kamu sangat butuh pria. Kalau begitu, aku akan penuhi keinginanmu. Bawa dia ke kamarku. Kamu nggak bisa lari. Ye Weilan, kamu kesini buat apa? Ya Weilan, barusan masuk ke kamar ini ya. Sepertinya iya. Paman, kamu ada? Sunny Fan, kamu teriak-teriak cari apa? Ada perlu apa? Paman, kamu lihat Ye Weilan tidak? Dia juga ke hotel ini, pasti dia mau merayu kamu. Lihat. Dia di mana? Dia ada di... Siapa yang suruh kamu masuk? Pergi. Sudah puas pelukannya? Maaf, Tuan San. Aku nggak tahu ini kamar kamu. Zhanifen ngejar aku. Makanya aku masuk. Aku pergi dulu. Pangeran muda, orang dari grup Gu sudah datang. Suruh dia tunggu di ruang VIP bawah. Nona Ye, King sedang menunggu di dalam.
Nona Ye, kenapa kamu di sini? Aku perwakilan dari grup Gu, hari ini datang ke sini. Untuk bertemu King. Jangan-jangan kamu King? Oh, bukan. Dia bukan. Akulah King. Apa? Kamu King? Bu Xiaonan. Kali ini kamu benar-benar mencelakanku. Tak kusangka Guru Ye adalah perwakilan grup Gu. Kalau memang datang untuk berdiskusi kerjasama, silahkan duduk. Aku ke toilet dulu. Hor, akhirnya aku punya ayah. Aku bisa beritahu kabar baik ini ke mamiku. Aduh, mamiku dalam masalah. Kamu periksa dulu. Ye Wei Lan kok belum kembali? Ya, Pam and John. Han Bao, kenapa kamu datang? Paman Zhan, tolong selamatkan mamiku. Mamiku kenapa? Mamiku memasang alarm di haku. Kalau salah satu dari kami dalam masalah, alarm akan berbunyi. Tadi alarm berbunyi, pasti dia dalam bahaya. Pemuda, Nona Ye hilang. Sudah dicek di CCTV. Dibawa pergi pria berbaju hitam. Paman Zhan, tolong selamatkan mamiku. Han Bao, tenang. Aku pasti akan menyelamatkan mamimu. Cari jejaknya di seluruh kota. Jangan lewatkan satu tempat mencurigakan pun. Ada orang? Tong! Ada orang? Tong! Teriak-teriak apa sih? Kenapa kamu mencuriku? ada yang bayar 5 juta untuk nyawamu. Kamu tidak apa-apa? Hansu, Luka, kan? Weilan, sadarlah. ini bukan jepit rambutku? Jangan-jangan pria itu dia? Kamu sudah sadar. Ini untukmu. Apa ini? Darahku. Kamu gila? Suruh aku minum darahmu? Siapa yang suruh minum? Aku mau transfusi darah untukmu. Apa kamu merasa lemas dan sering pusing? Bagaimana kamu tahu? Kamu keracunan. Jangan menakut-nakuti, mana mungkin aku keracunan? Racun ini kambuh setiap minggu. Kamu lupa? Seorang pria yang pernah menyandra kamu. Kamu membantu menyedot racunnya. Jadi dari awal kamu sudah mengenaliku? Aku menunggumu mengingatku. Lalu, bagaimana cara menyembuhkan racun itu? Aku pernah keracunan ini, dokter yang menyelamatkanku. Jadi di tubuhku ada antibodi. Darahku bisa menyembuhkanmu. Cepatlah, aku tidak mau mati. Setiap minggu sekali, datanglah untuk transfusi darah. Kamu mau membawaku kemana? Han Bao tahu kamu dalam masalah. Langsung mencariku untuk menyelamatkanmu, pasti dia sangat khawatir sekarang. Aku membuatnya khawatir. Berhenti, sudah sampai rumahku. Ngikutin aku ngapain? Apa kamu masih ingat apa yang kukatakan padamu? Aku kira sekali transfusi sudah sembuh. Apakah darahmu tidak manjur? Aku pikir-pikir dulu. Masih mikir apa lagi? Kamu tidak takut mati? Weilan, ternyata kamu di sini. Xiaonan. Xiaonan, kamu sudah pulang ke Indonesia? Han Bao meneleponku bilang kamu dalam masalah. Aku langsung pesan tiket pulang. Kamu tidak terluka kan? Aku baik-baik saja,
Jangan khawatir. Bos Han, kenapa kalian bersama? Tuan San adalah King. Dia yang menyelamatkanku. Terima kasih Bos John sudah menyelamatkan Weilanku. Weilanku? Weilan tunanganku. Kami punya anak lucu bernama Han Bao. Nanti kalau aku berhasil melamarnya, pasti undang Bos John duduk di meja utama. Tapi menurutku, Han Bao tidak mirip Tuan Gu. Han Bao mirip ibunya. Oh begitu, aku ada urusan dulu. Permisi. Ayo pergi. Sepertinya urusan cincin dan tes DNA harus dibicarakan lain kali. Mama, aku sangat khawatir. Kamu tidak apa-apa kan? Anak baik, Mama baik-baik saja. Ayo pulang. Maaf Weilan. Tadi di depan Sansu bicara seperti itu. Sebenarnya aku hanya ingin dia menjauh darimu. Aku tidak ingin kamu terlibat dengan keluarga Han. Ya, aku mengerti. Aku tidak menyalahkanmu. Bagus kalau begitu. Sebenarnya dalam perjalanan pulang aku mengecek sesuatu. Orang yang menculikmu adalah tunangan Sansu. Orang yang dikirim M. Roer. Apa ada masalah antara kalian? Aku sekarang di rumah Zansu. Menjadi guru piano putrinya. Nona MU ini mengira aku ingin menggoda Zansu. Berulang kali menjebakku, aku harus memberinya pelajaran. Kira-kira aku tidak dinas. Sudah ketemu orang yang menculik Ye Weilan? Sudah ditangkap, menurut pengakuannya. Ini semua perintah Nona MU. Kenapa dia lagi? Apa maunya sih? APA? Yuelon Deslamakinesu? Kenapa baru bilang sekarang? Dasar tidak berguna. Yuelan, kamu kenapa? Oh, Aku tidak benar-benar dinas. apa kamu gila? Ini apa? Yuelon, APA kamu gila? Zat korosif asam anorganik tingkat 1. Kau berani menyakitiku lagi. Aku akan membunuhmu. Aku tunangan Zansu. Calon nyonya rumah keluarga Zan. Berani sentuh aku berarti bermusuhan dengan keluarga Zan. Kalau aku rusak wajahmu. Zansu masih mau menerima? Berani kamu? Mau coba? Tunggu. Esu, tolong aku. Demi Xiaomen. Bisa urusan ini diserahkan padaku? Ya. Asu, cepat usir perempuan gila ini. Dia mau membunuhku. Orangmu sudah mengaku semua. Berani menyewa pembunuh, beranilah menanggung konsekuensinya. Afei, bawa dia ke kantor polisi. Biar dia merenung baik-baik. Asu, kumohon, jangan kejam seperti ini padaku. Yewelan, dasar perempuan bajingan. Sejak kamu datang, Asu dan Xiaomen berubah. Harusnya aku membunuhmu lebih cepat. Xiaomen, cepat nasihati ayahmu. Demi wanita jalan Yuelon ITU, pergi. Cepat ikut aku ke Zhan Xiaomen. Apa kamu berpihak ke orang lain? Zat korosif asam anorganik tingkat 1. Buye, aku minta maaf atas nama ibuku. Yang salah adalah dia, kamu tidak perlu minta maaf. Terima kasih Buye. Buye, andai saja kamu adalah ibuku. Soal transfusi darah, sudah kamu pertimbangkan? Atau, kamu khawatir tunanganmu cemburu ya? Ah. Gu Xiaonan bukan tunanganmu? Oh iya, aku memang khawatir dia akan cemburu. Jadi aku harus pulang dan berdiskusi dengannya dulu. Waktu seminggu hampir habis, jangan sampai nanti menangis memohon padaku. Ye Weilan, ternyata kamu memang ingin menggoda paman mudaku. Halo. Ye Weilan. Sudah seminggu. Cepat datang untuk transfusi darah. Mengerti. Ah. Kamu sudah sadar. Siapa kamu? Sanifen, apa yang ingin kamu lakukan padaku? Tidak ada. Siapa itu? Kamu bagaimana? Bawa aku pergi. Sunny Fan. Masalah hari ini, lain kali kita hitung. Cepat ke rumah sakit. Baik, Tuan Muda. Aku diracuni Zanifen. Aku tidak mau ke rumah sakit.
Kalau begitu tidak usah ke rumah sakit. Cari hotel terdekat, cepat. Kamu tenang dulu. Dokter Ye, keracunan obat perangsang dan kambuh racun, harus bagaimana? Baik. Kamu mau apa? Jangan bergerak, atau aku jamin kamu akan menyesal. Mungkinkah? Orang 5 tahun lalu itu adalah kamu? Boss Sean, aku datang. Han Bao, kenapa kamu datang? Mama, kamu kenapa? Dokter Ye, tolong periksa dia. Baiklah. Telepon Mama tidak bisa dihubungi. Aku khawatir ada yang berniat jahat padanya, jadi aku mencari berdasarkan lokasinya. Kebetulan bertemu paman dokter di depan hotel. Han Bao, ikut aku. Han Bao, aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ibumu keracunan. Bagaimana bisa? Racun ini akan kambuh setiap minggu. Tapi darahku bisa menyelamatkannya, karena ada antibodi di darahku. Kamu mau apa? Minta darah untuk menyelamatkan Mama. Sayang, mengambil darah pakai jarum. Bos San, Nona Ye sudah diberi obat. Efek obatnya sudah hilang, bisa mulai transfusi darah. Tapi kondisinya agak parah, 400 ml mungkin tidak cukup. Sampai cukup untuknya. Kamu kuat? Aku hanya ingin dia selamat. Bos San, masih belum cukup. Lanjutkan. Tidak bisa, 800 ml sudah batas maksimal. Kalau begitu aku sendiri yang melakukannya. Paman Zhan, Han Bao tidak ingin sesuatu terjadi padamu. Sayang, aku baik-baik saja. Paman Zhan baik sekali pada Mama. Papa ini aku akui. Mama, akhirnya kamu bangun. Han Bao. Tunggu sini. Mama, kenapa tidak memberitahuku kalau Mama keracunan? Han Bao merah. Maaf, Mama tidak ingin membuatmu khawatir. Lain kali jangan sembunyikan apapun dariku. Iya. Oh ya, Paman San mana? Paman Zhan pingsan setelah memberikan darah padamu. Sekarang berbaring di ranjang VIP. Han Bao, kamu mau kemana? Katanya darah Paman Zhan bisa menyelamatkan nyawamu. Aku akan minta darah lagi untukmu. Sementara tidak perlu, nanti saja. Jangan-jangan kamu tidak tega pada Paman Zhan? Apa kamu suka Paman Zhan? Aku tidak tega. Dia belum pulih sepenuhnya. Sekarang mengambil darahnya sama saja dengan membunuhnya. Baiklah, aku akan kalian balikan makanan untukmu. Mama pasti sudah jatuh cinta pada Paman Zhan. Tapi malu mengatakannya, sepertinya aku harus turun tangan. Han Bao, kamu kenapa datang? Papa, aku ada yang ingin kukatakan padamu. Kenapa kamu memanggilku ayah? Bukankah ayahmu itu Bu Xiaonan? Ayah bodoh, itu ayah angkatku. Ye Weilan, kamu ternyata menipuku. Buka dan lihatlah. Ada apa? Asu, tidak baik. Shaman kena musibah. Kenapa Xiaomen masuk ruang operasi? Apa yang terjadi? Cepat katakan. Zhan Feng, aku harus bertemu denganmu sekarang juga. Kamu yang tidak tahu menghargai, jangan salahkan aku. Mama, Paman, kalian sedang apa? Xiaomen, kamu salah paham. Kalian mengkhianati ayah, aku akan memberitahu ayah. Xiaomen, kudengar kamu dirawat di rumah sakit. Dia ingin menjengukmu, tapi saat turun tangga, tidak sengaja terpeleset. Benarkah? Kok aku merasa kamu berbohong? Dasar anak kecil, bicaranya bagaimana sih? Xiaomen adalah putri kandungku. Mana mungkin aku menyakitinya? Asu, waktu itu aku juga ada di sana. Masalah Shaman. Benar-benar kecelakaan. Semoga begitu. Kalau sampai ketahuan ini ada hubungannya denganmu, kamu tamat. Kamu juga sudah lihat. Zhang Su memperlakukan anak Ye Weilan sangat baik. Kurasa dia memang ingin punya anak laki-laki. Kalau tidak, kenapa lama sekali tidak mau menikahiku? Aku sudah menyuruhmu hamil, punya anak lagi, sudah lama sekali. Dia tetap tidak mau menyentuhmu. Aku sudah mencoba banyak cara. Setiap kali dia dengan tenang menolakku. Aku sampai curiga apakah dia ada masalah di bagian itu.
bisa tahan tidak berhubungan selama 5 tahun. Begini, aku kasih kamu sebotol obat. Suruh minum, lalu pakai baju yang bagus. Baru ketahuan dia ada masalah atau tidak. Ini bukan Emiro ya? Pria di sampingnya siapa? Oh ya, Xiaomen kan bukan anak kandungmu. Jangan terlalu lembut. Zhan Xiaomen. Ternyata bukan anak kandung Emiro R. Anak ini tidak boleh kamu sentuh. Mama, aku ada sesuatu untukmu. Xiaomen, dia kenapa? Han Bao, Mama ada urusan sebentar. Kamu jaga Xiaomen di sini. Jangan biarkan orang lain masuk. Bicara, siapa yang menyuruhmu menyakiti Zhan Xiaomen? Ye Weilan. Kamu ngapain di sini? Nona Boss Seanmo. Wanita ini berbuat onar di rumah sakit kita. Tangkap dia. Ada apa ini? Tuan Zhan, kamu datang tepat waktu. Aku melihat langsung. Perawat ini menyiksa Xiaomen. Ini buktinya, lihat sendiri. Berani menyentuh anakku? Sudah tidak sabar mati? Afei. Bawa dia pergi, aku akan memenjarakannya sampai mati. Nona Emu, tolong selamatkan aku. Aku hanya melakukan perintahmu, menyakiti anakku. Masih berani minta tolong padaku? Seret dia pergi. Kenapa tidak biarkan dia menyelesaikan bicaranya? Apa maksudmu? Kamu sendiri yang paling tahu, Tuan Zhan. Aku sarankan kamu lihat baik-baik wajah asli tunanganmu. Jangan sampai tertipu dan menyesal nanti. Su. Minum obat dulu sebelum tidur. Apa? Aku ganti parfum baru. Jangan minum. Di dalamnya dia taruh obat. Yewelan, ini rumah Zhan. Pergi dari sini. Yang harus pergi adalah kamu. Kamu berani memberiku obat? Mulai sekarang, kamu tidak boleh masuk ke rumah Zhan lagi. Dan tidak boleh bertemu Xiaomen lagi. Su, aku ibu Xiaomen. Kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini, Asu. Aku sudah cukup sabar. Pergi. Kamu kenapa? Bau itu aneh sekali. Aku tidak enak badan. Tuan Zhan, kita semua sudah dewasa. Tolong lupakan apa yang terjadi kemarin. Nona Ye. Kamu punya tunangan, aku juga punya tunangan. Kamu bilang, kita seperti ini seru ya? Semalam hanya kecelakaan. Aku sebentar lagi menikah dengan tunanganku. Aku tidak ingin ini merusak segalanya. Tolong kamu selidiki lagi soal yang terjadi di Hotel Junya 5 tahun lalu. Tuan muda, wanita ITU 5 tahun yang lalu. Benar-benar bukan Emiro R. Sedangkan apakah dia Ye Weilan? Mengapa dia memiliki cincin Anda? Masih dalam penyelidikan. Tapi yang pasti, waktu itu, Emiro R bekerjasama dengan Anda, Zhan Feng. Memberi Anda obat. Selama ini, dia diam-diam menemui Zhan Feng tanpa sepengetahuan Anda. Emiro R berani membohongiku. Harus membayar konsekuensinya. Tuan muda, Nona MU ingin bertemu dengan Anda. Suruh dia masuk. Asu, aku tahu salah. Aku hanya terlalu mencintaimu, jadi sempat tidak sadar. Melakukan banyak kesalahan, aku mohon. Tolong maafkan aku, Demi Xiaomen. Bisakah kamu memaafkanku kali ini? Baik. Kamu benar-benar mau memaafkanku. Oh. Ngomong-ngomong, beberapa hari lagi ulang tahunmu, kan? Tenang saja. Aku pasti akan menyiapkan hadiah besar untukmu. Aku pasti gila kemarin malam. Sampai tidur dengan Hansu. Ye Weilan. Zhan Yifan, apa yang kamu inginkan, Weilan? Kejadian semalam. Maaf, bisakah kamu minta paman jangan mengusirku dari perusahaan? Sebenarnya hatiku selalu ada kamu. Kejadian waktu itu semua ulah Ye Haitang. Dia yang merayuku, bahkan merencanakan. Malam sebelum pernikahan kita, merencanakan kamu kabur. Membuatku salah paham padamu. Aku tahu pasti dia yang melakukannya. Bukankah Ye Haitang istrimu? Kamu ngerti aku? Dia bodoh dan jahat, sangat kejam. Bahkan tidak sebanding dengan satu jarimu. Johnny Fan. Berani memukulku,
Aku kasihmu kaya. Zhan Yifan, kamu tidak punya hati. Aku sudah berusaha keras memikirkanmu. Tapi kamu malah untuk menyenangkan wanita jalang ini. Tanpa ampun mengenalku. Sungguh pertunjukan bagus. Sudah puas main sandiwara? Boleh aku pergi. Yue Lan, jangan pergi. Lagi pula bukan aku yang memaki kamu. Aku hanya ingin menunjukkan kepadamu wajah aslinya. Sebenarnya kamu harus berterima kasih padaku. Aku akan memberikan satu kalimat lagi untuk kalian. Selamanya. Nona MU, pesta ulang tahun ini. Bos Han sengaja menyiapkannya untukmu. Jangan-jangan dia ingin melamarmu? Nanti, ketika kamu menjadi nyonya rumah keluarga Zhan, jangan lupakan kami, ya. Jangan bicara seperti itu. Belum tentu seperti itu. Setelah aku berhasil menikah dengan Zhan Su, aku akan pergi ke rumah sakit untuk membunuh Zhan Xiaoman. Dengan begitu, tidak ada yang akan tahu tentang hubunganku dengan Zhan Feng. Yue Lan, untuk APA kamu datang? Aku yang memintanya datang. Yue Lan, aku mengundangmu untuk membuatmu menyadari posisimu. Jangan pernah berhayal tentang sesuatu yang bukan milikmu. Nona MU, maksudmu Tuan Zhan, kan? Kamu sangat memperhatikannya. Tapi apakah dia pernah benar-benar memandangmu? Kamu. Nona MU, pesta sudah dimulai lama. Kenapa Bos Zhan belum datang? Bos Zhan mungkin sedang mempersiapkan cincin pernikahan untuk Nona MU. Oh, Nona MU. Bos Zhan menunggumu di rooftop hotel. Pesta sudah dimulai. Kenapa kamu belum datang? Untuk apa kamu mengajakku ke sini? Zhan Feng? Kenapa kamu? Di mana, Esu? Jangan berpura-pura. Dasar setan kecil. Kamu memanggilku ke sini, apakah kamu ingin lagi? Zhan Feng? Kenapa kamu? Di mana, Esu? Hari ini ulang tahunmu, jangan sebut namanya. Nona, maukah kamu minum segelas anggur? Hem. Dia tidak ingin memberi muka. Waduh, Bos Zhan. Apa maksudmu? Mulai sekarang, kamu tidak boleh minum dengan pria lain. Atas dasar apa? Atas dasar apa? Kamu akan segera mengetahuinya. Hari ini adalah hari ulang tahun Nona MU. Aku sudah menyiapkan hadiah khusus untuknya. Bermain api dengan kakak iparnya sendiri. Sungguh memuakkan. Ya Weilan, apakah ini rencanamu? Aku tidak punya waktu untuk memperhatikanmu. Siapa lagi kalau bukan kamu, bajingan? MU Roer. Kamu datang jihad. Esu. Dia yang menggoda aku. Esu, tolong pergi ala padaku, aku tidak. Orang yang kucintai hanya kamu. Lalu bagaimana kamu menjelaskan? Cincinku ada di Weilan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah, cincin yang kamu pakai sekarang adalah milikku, Ye Weilan. Bagaimana kamu mendapatkannya? Ternyata pria yang selama ini kucari adalah Zhan Su. Tapi dia ayah Xiaoman. Aku tidak bisa merusak keluarga mereka. Aku yang menemukannya. Benarkah? Aku tidak mau membiarkan Zhan Su tahu. Wanita 5 tahun lalu itu adalah Ye Weilan. Kalau tidak, urusan Xiaoman tidak bisa disembunyikan. Asu, dengarkan penjelasanku. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Kamu akan segera tahu akibat membohongiku, Afei. Bawa pergi. Jangan. Aksu, lepaskan. Xiaoman, cepat nasihati ayahmu. Selamat Kenebio. Aku tidak punya ibu seperti kamu, yang tega menyakiti anak kandungnya sendiri. Selamatkan ibu, kemari. Ayah, waktu itu paman yang mendorongku dari tangga. Xiaoman, bagaimana bisa kamu memfitnah paman? Aku dan ayah angkatku adalah saksi. Kamu dan MU Roer mencari orang untuk menyakiti Xiaoman di rumah sakit. Kalau bukan karena aku pintar, aku segera menelepon ayah angkat untuk datang. Xiaoman pasti celaka. Apa yang dikatakan Bos Zhan Bao, semuanya benar. Ayah, paman, dan ibu, karena aku mengetahui aib mereka, mendorongku dari tangga. Bahkan setelah aku dirawat di rumah sakit, mereka tidak mau melepaskanku. Ibu benar-benar jahat. Xiaoman, jangan menangis. Dia bukan ibumu yang sebenarnya. Ini hasil tes DNA yang baru didapat. Siapa ibu kandung Xiaoman? Katakan. Aku sudah membesarkannya selama ini. Aku adalah ibunya. Tidak mau mengatakan? Siapapun, apapun caranya, buka mulutnya sampai dia bicara. Dasar jalang. Masih belum kapok ya? Kakek, apa salahku sampai kau tak mau menerimaku? Kau terus menunda untuk memasukkanku ke keluarga Zhan. Kau tidak pantas. Aku tidak pantas? Lalu Yue Lan pantas? Dia kan mantan tunangan Zhan Yifan. Tapi malah berhubungan dengan adik ipar mantan tunangannya sendiri. Kalau hal ini tersebar, lihat saja bagaimana keluarga Zhan bisa bertahan di ibu kota. Bawa dia pergi. Hahaha.
Jean Feng, begitukah caramu memperlakukan adik kandungmu sendiri? Ayah, aku hanya terpengaruh oleh MUROR hingga melakukan hal ini. Bagaimana dengan Xiao Men? Kau pikir karena aku sudah tua, aku mudah ditipu? Aku. Kekek. Kumohon, lihatlah ayahku yang sedang kebingungan ini. Maafkan ayahku, kakek. Paman, lihatlah kita satu keluarga. Maafkan ayahku kali ini, Paman. Masih berani minta ampun ke Paman. Dua cucu durhaka, pergi. Ya Weilan. Aku tidak peduli apa hubunganmu dengan Asu, kau sekarang masih membawa seorang anak yang bahkan ayah kandungnya sendiri. Tidak tahu siapa. Jadi kumohon, jangan dekati Asu lagi. Kakek San, aku tidak tertarik menikah ke keluarga San. Han Bao, ayo pergi. Ayah, aku menyukai Ye Weilan. Ayah. Mulai hari ini, aku akan mengejar Weilan. Aku tidak setuju. Terima kasih atas kebaikan Bos Han. Tapi tunangan Weilan adalah aku. Karena cincin ini milikmu, aku kembalikan padamu. Beberapa waktu lagi adalah pernikahanku dengan Xiaonan. Aku harap kau bisa datang. Ayo pergi. Ayah, aku bukan anak MUROR. Apakah aku juga bukan anakmu? Siapa yang bilang? Kita sudah tes DNA. Kau adalah anakku. Lalu siapa ibuku sebenarnya? Jean Xiu. Kau harus menemukan ibu kandung Men. Hanya dengan menemukannya, dia baru nyonya sejati keluarga San, ngerti? Seumur hidup cuma sentuh satu wanita, 5 tahun lalu. Cuma dia ibu kandung Xiao Men. Ye Weilan bawa cincinku. Masa iya? Ayah. Ayah Yifan kenapa ini? Berani nanya. Kalau bukan kau usir Weilan, mana mungkin dia suka sama Paman? Sekarang Paman mau usir aku dan ayahku dari rumah. Puas, Yi Hai Tang? Kita cerai. Cerai? Terus Xiao Chao gimana? Jangan perlakukan aku begini. Ye Hai Tang, dulu kalau bukan kau, maka waktu beras Weilan, nyelinap keranjangku, mana mungkin aku nikahi kau. Anggerti? Pergi. Ye Weilan, kau hancurkan hidupku. Aku juga hancurkan yang paling berharga buatmu. Maaf, tadi. Yang minta maaf harusnya aku. Aku manfaatkan kau untuk bohong Jansu. Weilan. Jean Su Aya Kendung Han Bao Kan? Tadi di pesta, semua ucapanku tulus. Kasih aku kesempatan untuk memperlakukanmu baik. Maaf, Xiaonan, aku bersyukur 5 tahun ini. Kau jaga aku dan Han Bao. Tapi ini bukan cinta. Weilan, kita tumbuh bareng. Lihat kau dime ke Jean Yifan, lalu Tunigan. Lalu disakiti dia dan Ye Hai Tang. Sekarang lihat kau cinta pamannya, San Su. Dadah. Tapi kenapa kau nggak pernah lihat aku? Xiao Men cari aku ada apa? Han Bao lihat, kau nggak punya ayah? Aku nggak punya ibu, apa kita? Bisa bikin keluarga baru? Ayahmu brengsek. Nggak cocok sama ibuku. Ayahku nggak brengsek. Cuma pegang ibuku aja. Itu juga 5 tahun lalu. Kecuali MUROR, si jahat. Sekretarisnya aja cowok. Kalau ayah cuma pegang. Wanita 5 tahun lalu itu. Berarti Jean Xiaomen. Xiaomen, sebut tanggal lahirmu. P8 APA? Ray Mulyata? Bosen banget? Yuk main bu. Dasar brengsek, tabrak mobilku. Kok bisa kamu? Ye Weilan. Ditinggal oleh Gu Xiaonan itu, ya? Pakai cara ini biar aku kenal kamu lagi. Tenang saja, meski semua pria di dunia mati. Aku tetap gak bakal suka sama kamu, bicara fakta saja. Kamu nabrak mobilku, bayar tunai atau pakai kartu? Mobilku juga tergores, gimana kamu ganti rugi? Kartu ini ada 5 juta, password 60, cukup kan? Ah, tetap Xiaonanku yang lebih baik. Nggak cuma nggak minta uangku, malah ngasih aku uang. Gimana nih, aku makin cinta sama dia. Ye Weilan Han Bao sudah bilang sama aku. Kamu sama sekali nggak pernah bertunangan sama dia.
Maaf Mama, Han Bao waktu itu terhipnotis pesona Paman Zhan. Bahkan tanpa guyonan. Aku juga bakal suka sama kamu. Sampai jumpa Xiaoman. Kenapa Papa dan Han Bao harus mencabut rambutku? Bawa ini untuk tes DNA. Kabari aku begitu hasilnya keluar. Ya. Young Master Burek. Mirror Kabar. Murower, kok bisa kamu? Ini harus tanya adik baikmu itu. Kenapa bantu aku kabur dari Zansu? Dan mengajakmu keluar, Ye Weilan. Di dunia ini banyak orang. Kenapa kamu nggak mati aja? Diri sendiri aja nggak berani muncul, berani menggonggong padaku. Kamu! Ye Weilan. 5 tahun lalu, kamu melahirkan seorang anak perempuan di rumah sakit, kan? Kamu tahu dari mana? Karena waktu kamu melahirkan, aku ada di sana. Aku bahkan menyuruh orang untuk menyingkirkanmu, nggak nyangka kamu kuat banget. Bisa bertahan hidup. Sayanya anak perempuanmu. Apa yang kamu lakukan pada anakku? Aku mencekiknya sampai mati. 5 tahun lalu yang seharusnya tidur dengan Su adalah aku. Tapi malah kamu yang menggantikannya. Maka biarkan nyawa anakmu yang membayarnya. Murower, aku akan membunuhmu. Bunuh aku, kamu nggak akan pernah tahu. Di mana anakmu dikubur. Sebaliknya kamu akan kehilangan anak lelakamu yang berharga. Apa maksudmu? Aku sarankan kamu. Cepat kembali dan lihat. Kalau tahu ada apa-apa, aku akan mengirimmu ke neraka. Ye Weilan, aku dengar Emiro Air mengajakmu keluar. Dia melakukan apa padamu, kan? Zansu. Emiro akan bertindak terhadap Han Bao. Pasti dia dalam masalah. Telepon dulu untuk bertanya. Ayah, Han Bao melendanjiku. Dari level awal. Jangan panik, kita akan menemukannya. Dia akan baik-baik saja. Aku akan telepon dulu. Kami hanya menangkap seorang anak laki-laki. Anak perempuan yang lain kabur. Bodoh, cepat bawa dia ke pesawat dan jual. Ibu pasti sedang mencari cara untuk menyelamatkanku. Aku tak boleh naik pesawat. Perempuan brengsek ini keras kepala. Setelah ini selesai, Kita bisa hidup enak. Sabar saja. Nak, kamu kenapa? Obat, aku butuh obat. obat apa? Ada padamu? Aku taruh di rumah. Aku tulis resepnya. Obat ini hanya bisa dibeli di rumah sakit pusat kota. Cepat pergi. Kalau anak ini mati, kita tidak dapat uang. Rumah sakit pusat tidak jauh dari sini. Kamu pergi saja. Oak. Jangan khawatir, Han Bao akan baik-baik saja. Emuro R, kamu bawa anakku kemana? Sekarang baru datang minta tolong. Sebenarnya aku juga tidak ingin membunuh si kecil. Aku hanya ingin asuh. Asal dia mau menikah denganku, aku akan lepaskan anakmu. Mimpi. Kalau begitu tidak ada pilihan. Si kecil sudah. Kukirim ke Myanmar Utara untuk dijual. Sekarang mungkin sudah di pesawat. Entah dia akan menangis memanggil ibu. Saat ginjalnya diambil. Sansu, cepat menikah dengan perempuan gila ini. Aku mohon. Weilan, tenang dulu. Jangan tertipu. Kalian pikir, Myanmar Utara itu tempat seperti apa? Kalau Yahan sampai di sana. Tanggon dan kaki putus masih ringan. Sangat menyedihkan. Diam. Aku akan tetap bicara. Yewelan, aku ingin anakmu mati tanpa jasad utuh. Aku ingin kamu menderita seumur hidup. Weilan Han Bao sudah ditemukan. Aku akan membawamu ke sana sekarang. Kamu mau kemana? Tidak ingin tahu keberadaan si bocah itu? Suka mengirim orang ke Myanmar Utara ya? Aku kirim kamu dulu untuk memastikan jalannya. Zhan Chao, kok bisa kamu di sini? Maaf, aku diam-diam mendengar ibuku menelepon Emuro R. Baru tahu dia juga terlibat dalam rencana penculikanmu. Aku langsung datang menyelamatkanmu. Bukannya kamu tidak padaku? Kenapa kamu menyelamatkanku? Setelah aku mendorong Tante Ye dari lantai atas. Aku merasa sangat bersalah. Sekarang aku sudah menyelamatkanmu. Kita sudah berimbang. Aku anggap kamu sebagai saudara.
Mu Roer sudah membayar mahal. Untuk nyawa anakmu, kalau dia dilepas, kami dapat uang dari siapa? Roer sudah ditangkap. Lebih baik kamu lepaskan Han Bao dan yang lain. Atau ku buat kamu mati tanpa kuburan. Kalian membuatku tidak dapat uang. Aku akan habisi dua bocah ini. Bersama. Xiao Chao, kenapa kamu terjebak di sini? Jangan ada yang bergerak. Ada bom di mobil, remote-nya di tanganku. Begitu aku tekan, dua bocah ini akan hancur lebur. Jangan gegabah, tinggallah baik-baik. Ayah, cepat cari solusi. Tenang dulu. Kamu mau berapa uang? Aku berikan semuanya. Beri aku 10 juta, siapkan juga helikopter. Bawa aku keluar negeri. Kalau kaya, aku akan habisi dua bocah ini bersamaku. Baik, aku setuju semuanya. Tonong. Tonong. Diam saja apa? Selamatkan anak-anak. Tangkap dia. Demi menyelamatkan Xiaomen, nyawamu tidak dihargai. Haruskah aku memberinya kesempatan? Ibu, aku sangat kaget. Sakit tidak? Ibu tidak apa-apa. Maaf, Tante. Kamu tidak mempedulikan bahaya untuk menyelamatkanku, tapi waktu itu aku. Tidak apa-apa Xiao Chao. Tante tidak marah padamu. Jangan bergerak. Tidak apa-apa. Ayo Weilan. Tapi Xiaomen dia. Dia tidak akan kenapa-kenapa. Tapi kakimu ini, kalau tidak segera diobati akan rusak. Tidak usah, aku bisa sendiri. Duduk yang manis. Lelah. Sakit ya? Aku pelan-pelan ya. Anak-anak jangan lihat, nanti bintitan. Hihi, Xiao Chao, Mama dengar kamu diculik. Nggak apa-apa? coba Mama lihat, aku nggak apa-apa. Ya Welan, Xiao Chao diculik ada hubungannya sama kamu? Jangan ganggu Mama Q. Sudah cukup keributanmu? Ayo pulang, jangan mempermalukan diri di sini. Zhanifen, aku istrimu. Kamu malah membintang si pembawa sial ini. Kalau bukan karena dia, Xiao Chao mana mungkin diculik? Mama, aku sekarila nailamidin Ihan. Xiao Chao, kamu bilang apa? Mama, Tanti orang baik. Nggak sejahat yang Mama dan Nenek bilang. Tolong jangan sakiti dia lagi. Kamu ngapain lagi sama Weilan? Ya Welan, kamu kasih mereka mantra apa sih? Kenapa sekarang bahkan anakku membelamu? Ya Hai Tang. Kamu nggak pantas jadi ibu San Chao. Gak perlu bicara sama orang kayak gini, Ave. Bawa dia pergi. Serahkan ke polisi. Ivan tolongin aku nggak mau masuk penjara. Xiao Chao, bantu Mama minta ampun. Paman, kakek mau kirim aku magang di Afrika. Aku mau titipin Xiao Chao ke kamu. Kita bicara di luar. Tunggu sebentar. Weilan, Dengar kamu dan Han Bao diculik, nggak apa-apa? Siapa keluarga Han Xiaomen di sini? Aku? Ada apa? Pasien butuh darah RH negatif mendesak. Bersiap-siap untuk transfusi darah ke anakmu. Kenapa golongan darah Xiaomen sama kayak aku? Sama-sama langka, RH negatif. golongan darahmu dan Xiaomen. Sama-sama langka, RH negatif. Dia juga umurnya mirip Han Bao. Pernah kepikiran nggak, sebenarnya dia anakmu? Kamu ngapain sama anakku? Aku yang mencekiknya sampai mati. 5 tahun lalu, yang seharusnya tidur dengan Su adalah aku. Tapi kau yang menggantikan Sekretariat Sengaja. Maka biar nyawa putrimu yang menggantikan. Tidak mungkin. Putriku sudah meninggal. Ibu tunggu sebentar, sebentar lagi akan tahu. Apakah Xiaomen putrimu? Guru Ye, terima kasih antar aku pulang. Baik, kamu baru keluar rumah sakit. Perlu istirahat, aku pulang dulu. Zansu, apa maksudmu? Bisakah kau tinggal? Tidak bisa. Ibu akhirnya sadar, pusing masih? Guru Ye, I ke yang donor darah selamat kenebyu. Mau membalas budi dengan menikah? Xiaomen, ayahmu akan menikahi ibumu kandung. Aku dan dia tidak mungkin. Han Bao, ayo pulang. Nona Yi, perintah Tuan Muda, sebelum tubuhmu pulih. Kau tidak boleh kemana-mana. Kalau aku nekat keluar, Maka maaf. Ibu, racun di tubuhmu belum hilang. Masih perlu Paman Zhan donor darah, sabar ya. Iya Guru Ye, kau tidak bisa kalahkan Paman Afei. Lebih baik kau tinggal. Han Bao jangan takut. Sekarang aku telepon ayah angkatmu. Suruh dia kirim orang ke keluarga San. Aku tidak percaya Sansu tidak melepas. Setelah keluar dari keluarga San, langsung ke luar negeri. Kita tidak akan kembali. Han Bao, aku tidak tega denganmu dan Guru Ye. Bisakah kalian tidak pergi? Sebelum hasil tes DNA, Ibu dan Xiaomen keluar. Aku tidak bisa biarkan Ibu pergi, jangan buru-buru. Aku ada cara agar Ibu tidak bisa pergi.
Ibu, ini jus yang Xiaomen dan aku buat. Cepat minum. Bagaimana Anda tertawa? Apa kalian berbuat masalah di luar? Masa mungkin. Hanbao, apa yang terjadi? Apa obatmu palsu? Tidak mungkin. Ibu, pusing? Hanya agak tidak nyaman. Aku mau mandi. Wah, mungkin aku salah ambil obat. Xiaomen, kau jaga di sini, aku cari penawarnya. Kesempatan untuk mempertemukan ayah dan guru Ye telah tiba. Baju saya mana? Ayah, guru Ye mencari kamu. Bukankah guru Ye sedang di kamar mandi? Cari saya untuk apa? Saya juga tidak tahu. Kamu masuk saja lihat. Siapa yang menyuruhmu masuk? Xiaomen yang menyuruh saya masuk. Xiaomen masih kecil, pasti tidak mengerti hal seperti ini. Pasti kamu yang menyuruhnya. Maaf guru Ye, saya salah. Jangan marah dong guru Ye, dia juga bermaksud baik. Aduh, perut sakit. Jus Hanbao ada masalah ya? Maaf mama, saya sebenarnya ingin memberimu obat tidur. Untuk menghentikanmu pergi ke luar negeri, tidak menyangka kamu minum obat pencahar. Benar-benar anak kandungku. Ternyata Xiaomen memang kakakku, anak perempuan mama. Kalau mama tahu kakak tidak mati, pasti sangat senangnya. Xiaonan, kamu bilang apa? Hanbao mengkhianatimu. Kamu dibawa oleh orang-orang Zansu. Hanbao, kamu melakukan apa lagi? Mama, saya hanya memberi sakit rencana kemudian ayah angkat. Kepada Paman Zhan. Tidak menyangka dia begitu jahat, sampai menyuruh orang menghadang ayah angkat. Tidak membiarkannya datang ke rumah Zhan. Yuelan, kamu keluar sekarang. Siapa yang menyuruhmu mengirim adik kandungmu sendiri ke penjara? Kalau dia berbuat salah, tentu akan mendapat hukuman. Haitang itu baik hati, mana mungkin menyakitimu? Kalau anakmu tidak bersalah, kenapa bisa dipenjara? Sebagai ibunya, tidak hanya tidak merasa malu, malah mencari masalah dengan mama saya. Kamu bahkan tidak lebih baik dari anak kecil seperti saya. Hanbao benar. Orang dewasa berbicara. Kapan kamu si kecil ini boleh ikut bicara? Saya bukan anak haram, saya hanya ayah. Ayah? Hahaha, entah laki-laki liar siapa. Bagaimana kalau kamu ganti cari tahu? Ayah saya adalah pemilik hotel ini, Zhan Su. Hanbao jangan asal bicara. Ya Weilan. Jangan kira karena bosan, menyuruhmu menjadi guru piano Xiaomen. Anakmu bisa seenaknya mengaku ayah. Saya ingin dengar, kenapa dia memanggilku ayah. Hanbao hanya mengoceh saja. Bosan tidak akan benar-benar mengira. Hanbao adalah anakmu, kan? Hanbao, kamu yang bicara dulu. Paman Zhan, ini hasil tes DNA yang aku buat dari rambutmu waktu itu. Hasilnya membuktikan, kamu memang ayahku. Kenapa kamu menyembunyikannya dariku? Dasar hilang. Kamu bahkan sudah punya Xiaomen dengan wanita lain. Aku tahu. Ya Weilan, aku bisa katakan dengan tegas padamu. Seumur hidupku, hanya kamu satu-satunya wanita yang pernah kusentuh. Dia adalah putrimu. Xiaomen, Mama minta maaf padamu. Mama selalu mengira kamu sudah meninggal. Xiaomen akhirnya punya mama. Mulai sekarang, kita berempat tidak akan pernah berpisah. Yuelan, kamu memang hebat ya. Bawa-bawa anak kecil, malah merayu adik ipar Yifen. Cukup. Hanya karena aku anak hasil pernikahanmu dengan mantan suami. Dari kecil kamu tidak pernah menyukaiku, aku terima. Tapi sekarang, aku sudah punya anak sendiri. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghina anakku. Kamu pergi sendiri, atau aku yang menyuruh orang mengusirmu? Lepaskan Haitang, kalau tidak. Aku tidak akan pergi hari ini. Afei, bawa dia pergi. Berhenti. Wah, Pak Tua, akhirnya kamu datang juga. Yuelan itu anakku, aku paling tahu sifat aslinya. Dia tidak pantas untuk Bos Sean. Aku sudah dengar semua yang kalian bicarakan tadi. Ye Weilan, darah daging keluarga Zhan. Tidak boleh tersia-siakan di luar. Ini cek senilai 10 juta yuan, terimalah. Aku jamin hidupmu akan berkecukupan selamanya. Tapi kamu harus melepaskan hak asuh atas Xiaomen dan Hanbao. Xiaomen dan Hanbao adalah anak-anakku. Tidak bisa dibeli dengan uang. Ayah, seumur hidup aku hanya memilih Weilan. Kumohon, restuilah kami. Pak Tua, demi ketentraman keluarga Zhan, jangan lembek hati. Bagus, menantuku yang baik, kamu berhasil melewati ujian. Pak Tua, Jayam,
Kalau berani menghina, menentuku lagi. Kupotong lidahmu. Usir dia pergi. Jangan biarkan dia masuk ke keluarga Zhan lagi. Asu, Ayah, cepatlah kalian urus surat nikah. Carilah hari baik untuk melangsungkan pernikahan. sekarang juga. Weilan, aku suka padamu. Berikan aku kesempatan untuk merawatmu. Xiaonan, maaf aku tidak bisa menerimamu. Weilan, Zansu, apalagi yang kau mau? maaf telah membuatmu mencariku begitu lama. Aku akan menebusnya dengan sisa hidupku. Maukah kau menikah denganku? Terima dia. Terima dia. Terima dia. Tuan Zhan, pasanglah di tanganku. Untuk kalian berdua. Terima kasih. Tuan Zhan, maukah Anda mengambil Nona Ye sebagai istri? Halo, Nona Ye, maukah Anda menikah dengan Tuan Zhan sebagai suami? Aku mau. Sekarang mempelai pria boleh mencium mempelai wanita yang cantik. jangan lagi marah-marah dan melemparkan cincinnya. Aku tahu. Kalau begitu Nona Ye, bukankah kau harus menjalankan kewajiban sebagai istri? Asu. Ayah. Weilan, kalian berdua pasti lelah setelah menikah beberapa hari ini. Aku menyuruh dapur menyiapkan sup tonik untuk kalian. Kalian berdua perlu mengkuatkan badan. Ayah, aku tidak butuh ini. Ah, butuh. Yuta. Ini perhatian ayah padamu. Minumlah, suamiku. Barusan kau memanggilku apa? Suamiku. Baik. Untuk panggilan suamimu ini, aku habiskan. Tak kira ayah adalah hamba istri. Ayah memalukan. Apa yang kau tahu? Di dunia ini, istri adalah yang paling utama.